Jadi datang itu nur ke hati murid dari hadrat Tuhan. Jadi Allah yang kasihkan tuh nur ke dalam hati kita, dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita diberikan nur yang di hati kita, maka akan bisa menjadi penyampai. Sebagaimana kendaraan bisa menyampaikan, sebagaimana mata kita dikasih oleh Allah terang nih Pak, terang. Ini dikasih sama Allah nih nur, bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Assalam, assalam alaika zainal anbiya'i. Assalam, assalam alaika antaqal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'an fi ulmi fi darini amin. Al-anwaru matayal qulubi wal asrari. Nur adalah kendaraan hati dan asrar, hati yang paling dalam. Jadi nur adalah kendaraan hati dan asrar. Lihat kendaraan, rumus kendaraan akan membuat kita sampai kepada tujuan. Jadi kendaraan akan membuat kita sampai kepada tujuan. Kita kepengen pergi haji, kita perlu kendaraan, pesawat. Akan lebih cepat sampainya, ya, ketimbang kita pakai kapal laut. Ya, sampai juga, cuma pesawat lebih cepat. Artinya apa? Kendaraan itu akan membuat kita sampai kepada tujuan. Nur, ya, itu adalah kendaraan. Orang ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita melakukan berbagai macam ibadah-ibadah, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah nanti Allah akan berikan kita nur. Semakin banyak nurnya, namanya anwar. Jadi semakin banyak nurnya, anwar. Lihat kita, kalau kita ziarah ke Pamijahan, ya, ada gua namanya Saparwadi. Kita kalau masuk ke gua, kita, ya, wajib pakai senter, bukan apa-apa, bukan, supaya kita itu dapat menyampaikan kita kepada tujuan kita, apa yang kita ingin masuk ke dalamnya. Kita pakai senter, maka akan kelihatan jalan yang akan kita langkahkan ke situ. Ya, pakai senter. Begitu pula kita ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kita usul, ingin kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kita dikasih oleh Allah hadrahnya, kita ingin dikasih selalu kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kehadirannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dikasih sadar oleh Allah kalau kita ini sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya untuk menyampaikan keadaan seperti itu adalah nur. Nah, nur akan kita dapat insyaallah dengan kita tekun ibadah, ikhlas karena Allah. Insyaallah dia akan memberikan nur-nur. Makanya orang yang banyak ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan menjauhkan segala kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampak dia nanti. Ya. Di mana diberikannya? Allah akan berikan tampak di antaranya di mukanya. Ya, akan kasih Allah tampak. Allah akan berikan tampak di mukanya. Min asaril wudu itu bukan aja nanti di akhirat aja, di dunia pun kalau orang senantiasa berwudu itu akan Allah berikan nurnya di muka. Kalau kata orang sekarang inner beauty, ya. Diberi sama Allah cahaya. Kita lihat para ulama-ulama kita, karena ada yang warna kulitnya enggak putih, tapi kita lihat mukanya bercahaya, Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Beliau pakai baju apa aja udah enak aja dilihatnya, seperti anak kecil, bayi. Anak siapa aja itu bayi udah cakep aja, pakai baju apa udah cakep aja. Walaupun anak orang hitam, negro, bayi lucu nggak? Iya. Nurnya, nur. Ada nurnya, kesucian. Tuh orang yang melakukan ya, ketaatan kepada Allah begitu. Sebaliknya orang yang melakukan kemaksiatan itu gelap. Jangankan orang maksiat, tidur aja Pak, orang tidur mulu nih, kapan aja tidur. Itu izhabul baha, menghilangkan kebagusan muka. Tidur bagus, tapi kalau tidur mulu ada orang tidur mulu ada. Itu menghilangkan izhabul baha, menghilangkan kegantengan, kecakapannya. Bagaimana dia maksiat? Tapi orang yang melakukan ketaatan nanti Allah tampakkan. Jangan jauh dah. Bapak habis wudu coba ngaca dah. Habis wudu ngaca. Apa kata hati kita? Gue cakep juga ya. Apa hati kita? Gue masih muda juga nih. Itu asar min asaril wudu, masya Allah. Apalagi ditambah lagi habis wudu dia sholat 2 rakaat, masya Allah. Makamnya Bilal bin Rabah, sampai Nabi heran, ya, amal apa yang kamu lakukan wahai Bilal bin Rabah, terompahmu sudah sampai di surga. Nabi aja sampai heran tuh kepada makamnya Bilal bin Rabah, sudah sampai di surga, kedengaran terompahnya di surga, masya Allah. Apa katanya? Salat 2 rakaatnya setelah wudu, jadi enggak pernah lepas wudu, selalu senantiasa berwudu dan salat 2 rakaat selesai wudu. Jadi amalan beliau selalu berwudu. Batal wudu salat 2 rakaat, batal wudu salat 2 rakaat. Subhanallah. Itu boleh kerjaan itu. Enggak mesti kiai, enggak mesti ustaz ya. Walaupun orang biasa bisa tuh. Itu berat tuh Pak, tapi tidak mustahil. Ya. Itu bisa lebih berat daripada puasa tiap hari. Ya. Puasa tiap hari berat nggak Pak? Berat.
Tapi wudu setiap kali batal, kalau sholat 2 rakaat itu lebih berat lagi, Pak. Ya. Batal wudu, sholat 2 rakaat. Dan kalau pengen istimror itu perbuatan, jangan ngomong-ngomong, diam aja. Cukup berdoa sama Allah supaya senantiasain, jangan ngomong. Kalau bapak ibu ngomong-ngomong, besok juga udah malas. Kenapa? Ada li ghairillah, ada selain Allah. Diam aja, ngamalin diam aja. Ente dari ya ngapain? Kamar mandi. Kamar mandi sembahyang. Ngapain sembahyang? Sembahyang apaan? Sembahyang wudu. Ya. Kalau ditanya jawab ya. Oh. Udah jangan ngomongin lagi deh. Ngobrol yang lain lagi dah. Nah, ya. Sadu-saduin. Ente kemarin dari mana ya kita ngomong itu? Sadu-saduin. Insyaallah tuh amalan senantiasa. Tapi kalau bapak omong-omongin, itu ada niatan di hati pengen orang tahu, ada li ghairillah, besok malas tuh. Ya, kalau cukup Allah yang tahu aja. Lihat Bilal bin Rabah, Allah yang tahu. Orang pada tahu nggak sekarang? Pada tahu orang. Cukup Allah yang tahu. Kita punya amal ibadah. Dan kalau bisa kita tutupin tuh. Kita tutupin. Tadi tutupin tadi tuh. Habis wudu, kita sholat 2 rakaat. Ente sembahyang apa? Sembahyang wudu. Kita nanya lagi, ente kemarin dari mana? Kemarin ente dari mana? Ente tadi makan apa? Jadi omongan tadi yang dia nanya kita tutupin. Subhanallah. Insya Allah amal ibadah kita itu terus saja. Besok nggak malas. Sama bapak sholat malam, lalu ngomong-ngomong, ngantuk banget. Kenapa? Semalam habis sembahyang malam. Ya. Besok juga malas tuh besok. Kenapa? Li ghairillah, ada selain Allah. Pengen orang tahu, cukup Allah aja yang tahu. Nah, jadi nur ya, adalah kendaraan hati, kendaraan asrar untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur itu ya penyampai, dan kita perlu ini ya. Dengan apa untuk mendapati nur? Banyak berbagai macam ibadah riyadhah. Ya. Mujahadatun nafsi. Ntar dibeli sama Allah. Al-anwaru al-ilahiyatu allati taridu ala qalbil muridi min hadrati rabbi wa tahsulu ghaliban minal azkari war riyadati. Al-ilahiyatu ya. Al-anwaru, nur-nur yang ilahiyat, nur-nur ketuhanan. Allati taridu, yang datang nur itu ala qalbil muridi, kepada hati seorang murid. Jadi Allah berikan nurnya di hati. Allah hujamkan nur ke dalam hati. Seperti Nabi dihujamkan oleh Allah, diberikan oleh Allah ya, wahyu. Ini kita diberikan oleh Allah nur. Min hadratir Rabbi, dari hadrat Tuhan.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur. Sama Pak, ini cahaya kita ada nurnya enggak Pak? Ini nur Pak nih. Mata kita ini ada nurnya Pak. Mau tahu ada nurnya? Bapak kalau umpama kurang lihat, pakai senter, bisa ngeliat nggak? Bisa ngeliat. Berarti ini ada nur ini, pakai nur cahaya. Subhanallah, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nur yang ada di sini bisa diambil sepanjang orangnya masih hidup. Ditukar dalam ilmu kedokteran. Tapi kalau orangnya udah mati, diambil matanya udah nggak bisa. Subhanallah, lampunya udah mati. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datang itu nur ke hati murid dari hadrat Tuhan. Jadi Allah yang kasihkan tuh nur ke dalam hati kita, dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita diberikan nur yang di hati kita, maka akan bisa menjadi penyampai. Sebagaimana kendaraan bisa menyampaikan, sebagaimana mata kita dikasih oleh Allah, terang nih Pak, terang ini dikasih sama Allah nih, nur, bisa ngelihat, bisa ngelihat. Watahsulu, dan hasil ghaliban biasanya nur itu minal azkari war riyadati, daripada zikir-zikir dan riyadhah. Riyadhah itu melakukan berbagai macam ibadah, serangkaian ibadah, melakukan berbagai rangkaian ibadah ikhlas karena Allah, lalu banyak zikir. Nah ini akan menghasilkan, akan memproduksi nur. Ini akan memproduksi nur. Banyakin zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir apa aja, tapi yang paling afdal zikir la ilaha illallah. Itu paling afdal zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu paling afdal zikir. Lalu berbagai macam rangkaian ibadah. Riyadhah. Nah, senantiasa dia banyak macam ibadah tuh, macam-macam ibadah dikerjain, zikir dikerjain sambil dia ngaji juga Pak. Jangan zikir doang ya, ibadah doang, ngaji kagak, duduk di majelis ilmu kayak gini enggak, jangan sampai ya. Dibanyakin zikirnya, dibanyakin ibadah-ibadah yang lainnya. Nanti Allah hujamkan tuh nur. Jadi kata beliau ghaliban wa tahsul ghaliban, dan hasil ia nur biasanya minal azkari war riyadhati, daripada zikir-zikir dan riyadhah. Banyakin zikirnya. Matayal qulubi, nur adalah kendaraannya hati. Nur adalah kendaraannya hati. Jadi kalau kita nggak punya kendaraan, nah, seperti kita pengen pergi haji nggak punya pesawat, ya nggak sampai. Yusiluha ila matlubiha allati hiya mutawajja'atun lahu. Yusiluha, dia akan menyampaikan, ya, akan menyampaikan dia kepada yang dituntutnya. Yusiluha anwar matayal qulub, yusiluha, akan menyampaikan dia kepada yang dituntutnya. Jadi nur itu akan menyampaikan hati kepada yang dituntut hati.
allati hiya mutawajjahatun lahu, yang dia itu yang dihadapkannya. Wa huwa dukhulu, yaitulah masuknya hadratar rabbi, ke hadrat Tuhan, ke hadir Tuhan, masuk ke hadir Tuhan. Maksudnya apa? Hadir Tuhan, Allah berikan dia rasa Allah hadir. Kita kan ya lebih banyak yang belum ngerasa hadirnya Allah daripada yang udah dikasih rasa. Ya. Lebih banyak orang yang belum ngerasa hadirnya Allah daripada orang yang diberi rasa. Hadir guru, kita tahu tuh guru hadir. Lihat bagaimana sikap kita. Guru hadir nggak berani macam-macam, kita diam, sopan, tandanya tuh. Begitu pula kita diberi rasa oleh Allah hadirnya Allah, nggak berani macam-macam. Jadi kalau kita masih berani berbuat maksiat, berarti itu belum dikasih, belum diberikan hadirnya Allah, belum dikasih rasa, biasa aja. Dia masih yakin hanya di atas kertas, belum sampai kepada menyobain, rasain. Ini air, ya, saya minum, namanya udah nyobain air. Ini namanya sudah sampai kepada hakul yakin. Walaupun ya Ustaz Zarkasi mengatakan air putihnya enggak enak, kata saya tetap saya katakan enak. Ya. Air putihnya enggak enak, kata saya enak. Enggak enak, enak. Saya namanya kalau begini nih, contoh ini ya, contoh lagi contoh. Namanya hakul yakin. Kenapa? Udah merasakan, udah ngerasain. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin, ilmu dia tahu kalau di gelas ini ada air, cuma dia belum lihat, taruh di depan sono. Saya tahu di gelas itu ada air. Kenapa tahu? Ada yang bilangin. Itu namanya apa? Ilmu yakin. Lalu dibawain tuh air, ada gelas berisikan air. Dia lihat, namanya ainul yakin. Lalu dia cobain kayak begini. Namanya hakul yakin. Maka orang yang sudah sampai kepada hakul yakin, kuat yakinnya. Walaupun orang di sebelah bilang airnya pahit, dia bilang manis. Sekalipun sampai dipotong lehernya, tetap dia bilang manis. Silakan aja potong leher saya, yang penting saya tetap berpendirian bahwa air itu manis. Tuh orang kalau sudah sampai hakul yakin kayak begitu. Nah, orang udah diberikan rasa hadirnya Allah kayak begitu. Maka ketika dia udah diberikan rasa oleh Allah hadirnya Allah, dia nggak berani Pak melakukan yang lain. Karena udah dikasih rasa sama Allah. Nggak berani melakukan keharaman, nggak berani, takut.
Ya. Wa huwa dukhuluha hadratar rabi wal qurbu minhu, ya. Dan dia itulah masuk ke hadrat Tuhan dan dekat kepadanya, daripadanya, maksudnya kedekat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat sama Allah. Katau silil matiyati, seperti menyampaikan kendaraan rokibaha akan orang yang mengendarainya ila matlubi, kepada yang dituntutnya, sampai nah, dia kepada Allah sampai. Kayak kita diantarin sama kendaraan kita mau ini, umpama kita mau pergi haji sampai ke Mekah, kita lihat tuh Ka'bah, kita lihat Ka'bah, kita bisa ngelihat, namanya kita disampaikan. Sama dengan kita sampai ke hadrat Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih kita rasa sampai hati kita ingat terus sama Allah, hadirnya Allah. Nah, tandanya kita enggak berani melakukan maksiat. Jadi kalau kita masih berani berbuat maksiat, lihat HP yang haram-haram, berarti kita belum sampai. Kita belum sampai. Malu kita. Berpakaian hebat, bergaya hebat, tapi di kamar sendiri ngelihat yang haram-haram atau berbuat yang haram, malu kita. Ngaku orang suci gitu ya, tapi berbuat begitu. Ini bisa mengantarkan kita biar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Masya Allah. Wal asrari, dan kendaraan asrar, ai wa matoyal asrar, kendaraan asrar, aidan pula. Asrar jam'u sirrin, dia jama' daripada sir, wa huwa batinul qalbi. Asrar itu adalah sir, adalah dalam hati, batinul qalbi. Jadi ada hati, ada dalamnya hati. Dalamnya hati namanya sirrun. Jadi ada qalbun, ada sirrun. Qalbun hati, dalamnya namanya sirrun. Kayak kelapa itu kan ada dalamnya lagi tuh. Ada santannya. Santannya. Makanya kelapa banyak manfaatnya, Bang. Orang pun begitu. Iya. Kalau udah sama seperti itu nih, udah banyak, udah keisi semua, tuh banyak manfaatnya. Inda sufiyati, menurut pandangan orang sufi. Iya. Jadi wa huwa batinul qalbi inda sufiyati. Walal iltifata liman ja'alahu ainal qalbi li'annahu khilafu istilahim. Dan tidak ada menoleh kepada orang yang menjadikan dia sebagai ain kal hati, ya. Enggak menoleh, enggak ngelihat kepada orang yang menjadikan dia ain hati, ya, karena bahwasanya itu berbeda istilah mereka. An-nuru jundul qalbi. Nanti insyaallah pembahasan cahaya adalah tentara hati.